Permisi Kak, saya mau pesan boba milk tea-nya 2, cheesecake-nya 2, donat matcha-nya 3, es krim stroberinya 1, mendoan 1 porsi, pisau mayonya 1 porsi. Sudah, itu dulu saja Kak. Oke siap, ditunggu ya Kak. Alhamdulillah kenyang banget. Tapi kok aku sesek ya? Oh iya, orang kamu makannya banyak banget dan makanannya banyak yang berlemak lagi. Ya sih, terus ini aku harus gimana ya? Soalnya belakangan ini aku ngerasa sering sesek dan mudah kelelahan gitu. Saran aku, sebaiknya kamu segera periksa dan konsultasiin deh ke dokter. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke deh, habis ini aku mau langsung konsul ke dokter. Halo Kamira, ada yang bisa saya bantu? Dok, saya belakangan ini sering merasa sesak napas dan cepat banget lelah saat beraktivitas. Rasanya nggak nyaman sekali, dok. Baik Kak, apakah kakak punya riwayat penyakit sebelumnya? Tidak ada, dok. Tapi memang saya jarang melakukan aktivitas fisik dan sering makan junk food, makanan manis, dan berlemak. Seperti itu. Baik Kamira, apakah sebelumnya kakak pernah menghitung indeks massa tubuh atau IMT? Belum pernah, dok. Itu apa ya? Dan buat apa menghitung IMT, dok? Boleh tolong dijelaskan? IMT atau Indeks Massa Tubuh adalah sebuah angka yang dihasilkan dari perhitungan berat badan dan tinggi badan seseorang. IMT digunakan untuk menilai apakah seseorang memiliki berat badan yang ideal, kurang, atau berlebih. IMT juga dapat menjadi indikator status gizi tubuh dan menunjukkan gangguan kesehatan. Salah satunya adalah obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi di mana sejumlah besar lemak menumpuk di dalam tubuh karena tubuh mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang digunakan. Obesitas ditandai dengan indeks massa tubuh atau IMT 30 atau lebih, keringat berlebih, penumpukan lemak di berbagai area tubuh, kelelahan, dan nyeri sendi. Antara lain mengonsumsi makanan cepat saji, minum minuman manis, dan dalam jangka waktu panjang kurang berolahraga. Obesitas terjadi ketika kalori yang dikonsumsi lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini menciptakan kelebihan energi yang diubah menjadi penyimpanan dalam bentuk lemak. Faktor risiko yang dapat menyebabkan obesitas antara lain yaitu genetika, gaya hidup, kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dan gangguan kesehatan tertentu. 2,5 miliar orang Indonesia mengalami berat badan berlebih pada tahun 2022 dan setidaknya 890 juta orang mengalami obesitas. Prevalensi peningkatan obesitas lebih dari 2 kali lipat pada tahun 1990 dan tahun 2022 di seluruh dunia. Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal tingkat obesitas di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 30% populasi orang dewasa terkena obesitas atau kelebihan berat badan. Selain itu, Indonesia juga memasuki peringkat 10 besar tertinggi obesitas di dunia. Dengan prevalensi obesitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008, 65% populasi di dunia banyak orang yang meninggal karena obesitas. Setidaknya 2,8 juta orang dewasa meninggal dunia setiap tahunnya. Orang yang terkena obesitas memiliki resiko yang besar terkena penyakit diabetes, kanker, dan jantung. Prinsip dasar mengatasi obesitas yaitu dengan intervensi gaya hidup. Perubahan gaya hidup berfokus pada perubahan pola makan dan aktivitas fisik.
Berkaitan dengan tingginya angka prevalensi obesitas di Indonesia, maka diperlukan inovasi sebagai alternatif untuk menekankan angka obesitas di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera, sebagaimana tercantum pada SDGs 2030. Oleh karena itu, dengan bangga kami mempersembahkan inovasi yaitu origami. Origami didesain dengan berbagai fitur yang informatif, motivasional, dan juga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Origami bertujuan untuk memberikan dukungan serta panduan yang tepat bagi setiap orang ataupun individu yang ingin mengurangi berat badan dan juga meningkatkan kesehatan mereka dengan pola diet yang sehat. Berikut beberapa fitur dari origami. Yang pertama, BMI Wizard. BMI Wizard merupakan salah satu fitur penting berupa perhitungan indeks massa tubuh atau IMT secara otomatis. Dengan fitur ini, pengguna dapat menghitung indeks massa tubuh atau IMT dengan mudah. Pengguna dapat mengetahui apakah mereka memiliki berat badan yang sehat atau obesitas hanya dengan mengisikan berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Sangat penting untuk mengetahui tentang kondisi kesehatan seseorang dan merencanakan untuk mengurangi berat badan jika diperlukan, karena informasi ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Yang kedua, Healthy Habit Hub. Untuk menurunkan obesitas dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, pola makan yang sehat sangatlah penting. Melalui fitur ini, pengguna akan mendapatkan bantuan pola diet yang sehat dan berkelanjutan. Origami membantu memperkuat kebiasaan makan yang positif dengan memberikan informasi tentang makanan bergizi, porsi yang sehat, dan cara mengelola keinginan makan yang tidak sehat. Fitur ketiga, CFC, Counts Food Calories. Salah satu komponen penting dari rencana penurunan berat badan adalah pengendalian asupan kalori. Fitur ini memungkinkan pengguna menghitung berapa banyak kalori yang terkandung dalam makanan mereka. Pengguna dapat menjadi lebih sadar akan pola makan mereka dan membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan mereka dengan memasukkan asupan kalori secara teratur. 4. Lineage Library. Untuk mempertahankan motivasi dan keberhasilan dalam program penurunan berat badan, penting untuk mempertahankan variasi dalam pola makan. Dalam fitur ini, pengguna akan menemukan resep makanan yang lezat dan sehat yang tidak mengandung banyak kalori. Origami membantu menjaga pola makan yang beragam dan menghindari kebosanan dengan menginspirasi pengguna untuk mencoba resep hidangan yang baru dan sehat. Fitur kelima, Health Track Scheduler. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat jadwal khusus untuk aktivitas sehari-hari, seperti makan, berolahraga, dan istirahat. Origami membantu pengguna mengikuti kebiasaan kesehatan mereka dengan menyertakan peringatan yang dapat disesuaikan. Selain itu, fitur ini dapat menampilkan grafik kemajuan yang memungkinkan pengguna melihat perkembangan mereka dari waktu ke waktu, memungkinkan mereka untuk menilai dan menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan. 6. Obesity Knowledge Center. Tujuan dari fitur ini adalah untuk menjadi sumber informasi tentang obesitas. Pengguna dapat menemukan artikel-artikel informatif, penelitian terbaru, panduan kesehatan, dan berbagai informasi tentang obesitas dari berbagai sumber terpercaya. Origami memiliki beberapa kelebihan, di antaranya aksesibilitas yang luas, edukasi yang komprehensif, dukungan dan motivasi berkelanjutan, pengukuran dan evaluasi yang terukur, serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs 2030. Origami bertujuan untuk menjadi media yang komprehensif dan terpadu yang membantu menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dan menurunkan berat badan melalui kombinasi fitur-fiturnya.
Origami juga dapat menjangkau lebih banyak orang dengan menggunakan pendekatan digital. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menekan prevalensi obesitas di Indonesia dan mewujudkan SDGs 2030 untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi semua orang.